Halo teman-teman, kami dari Kelompok 3, saya Nanda Arif Maulana. Saya Nurik Malia. Dan saya Humairah. Nah, di sini kami akan menjelaskan teori pembelajaran bahasa. Yang terdiri dari yang pertama adalah teori behaviorisme, yang kedua teori nativisme, Yang ketiga teori kognitivisme, dan yang keempat teori fungsional, dan yang kelima adalah teori konstruktivisme. Ayo simak videonya. Ayo. Yang pertama ada teori behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respons ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Berikut pakar behaviorisme yang berpandangan sama dalam hal SR, yaitu hubungan stimulus respon, namun juga berbeda pendapat dalam hal wujud dan faktor-faktor yang terjadi dalam proses belajar. Yang pertama ada Edward L. Thorndike, yaitu menurut Thorndike, salah satu pendiri aliran tingkah laku belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yaitu yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan. Yang kedua ada Watson. Menurut Watson, pelopor lain yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa dirubah atau observable. Yang ketiga ada B.F. Skinner. Menurut Skinner, deskripsi hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku atau dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut versi Watson tersebut, di atas adalah versi yang tidak lengkap. Yang kedua ada teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. MC Neil atau Brown dalam tahun 1980 sampai 22 mendeskripsikan LAD itu terdiri atas 4 bahasa. Yang pertama, kemampuan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi lain. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa dalam variasi yang beragam. Yang ketiga, pengetahuan adanya sistem bahasa tertentu yang memungkinkan dan sistem lain yang tidak mungkin. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengevaluasi sistem perkembangan bahasa yang membentuk sistem yang mungkin dengan cara yang paling sederhana dari data kebahasaan yang diperoleh. Nah, yang ketiga ada teori kognitivisme. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Di antara penganut aliran ini seperti Noam Chomsky, beliau berpandangan bahwa setiap manusia memiliki kesiapan fitrah atau alamiah untuk belajar bahasa. Lalu ada Piaget. Menurut Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Nah, lalu ada Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut mengatur kemajuan belajar diartikan atau dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Yang keempat ada teori fungsional. Para peneliti bahasa mulai melihat bahwa bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajahi dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Yang kelima ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat yang percaya bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Para ahli teori konstruktif percaya bahwa pengetahuan itu tidak dapat begitu saja dipindahkan dari otak seorang guru ke kepala yang diajar siswa. Dasar pemikiran dari teori konstruktivisme ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, suatu peristiwa atau realitas tidak hadir dengan sendirinya secara objektif tetapi diketahui dan atau dipahami melalui pengalaman. Yang kedua, kenyataan atau realitas dipahami melalui kategori-kategori bahasa secara situasional yang tumbuh dari interaksi sosial di dalam suatu kelompok sosial pada saat dan tempat tertentu. Dan yang ketiga, bagaimana suatu realitas dapat dipahami ditentukan oleh konvensi-konvensi komunikasi yang dilakukan pada saat itu. Dan yang keempat, pemahaman terhadap realitas yang tersusun secara sosial membentuk banyak aspek penting lain dari kehidupan. Nah, terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat videonya. Dadah.